One day I wake up dan saya ngerasa bahwa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika masih susah gitu dibandingkan sekarang ketika saya sudah berhasil gitu. Ya, it's good, I'm very blessed, bukan berarti saya nggak bersyukur, saya bersyukur banget gitu bisa mendapatkan semua itu. Tapi saya ngerasa kayak kok dulu tuh bangun pagi lebih semangat gitu, walaupun harus kerja keras tapi kayak ada target yang dikejar gitu. And I realize what's wrong. Dan disitulah saya sadar bahwa ya ternyata di hidup ini penting untuk adanya mimpi. Karena kita harus punya tujuan gitu, hidup harus ada tujuan, kalau nggak kan kita nggak kemana-mana. Nah, to cut the long story short, akhirnya saya mulai mencari tahu lagi bahwa ya again di hidup itu ada yang namanya achievement, ada juga yang namanya fulfillment. Kalau sebelumnya nih, saya selalu achievement ya kan, berhasil dapat ini, berhasil dapat penghargaan, kebebasan finansial ya, tapi it's all about meaning. Dan akhirnya saya mulai cari-cari tahu tentang buku Find Your Life Purpose, The Purpose Driven Life gitu kan, buku-buku tentang soul, buku-buku tentang passion. Nah, dan tahun 2010 ketika saya ulang tahun ke-30 baru akhirnya saya merumuskan lagi mimpi saya yang berikutnya maunya seperti apa 10 tahun ke depan. Nah, di situ akhirnya saya bilang, oke, saya mau bukan hanya untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia gitu. At that time I was still in Singapore and gak pernah kebayang bakalan balik ke Indonesia gitu. Tapi again, maksudnya ketika kita punya mimpi, kita just throw to the universe and kalau memang itu sesuai dengan jalannya Tuhan, kan Tuhan akan mengirimkan jalan. Ya, dan akhirnya dari situ kurang dari 2 tahun akhirnya saya diundang oleh Kick Andy waktu itu pada di Singapura. Tim researchnya Kick Andy pun juga notice ya, karena mereka mengundang saya men-sharingkan tentang kisah saya men-sharingkan tentang mimpi saya. Dan kebetulan pas lagi itu tayang, ada seorang penulis biografi terkenal, Albertine Enda, yang juga kebetulan nonton dan dia tuh tertarik dengan kisah saya karena sebelum-sebelumnya tuh beliau selalu menuliskan tokoh-tokoh yang sangat terkenal ya, public figure kayak Krisdayanti ya kan, almarhum Krisye dan seterusnya. Nah, dan akhirnya kebetulan saya juga pengen banget menceritakan tentang pengalaman hidup saya, dan akhirnya udah terciptalah buku Mimpi Sejuta Dolar yang ditulis oleh Mbak Albertine Anda. Terus bukunya menjadi mega bestseller, ada di toko buku di mana-mana, dan akhirnya beberapa produser film juga tertarik untuk bikin filmnya gitu. Ya udah dari buku jadi film, dan akhirnya itu juga yang membuat saya kembali ke Indonesia tahun 2014. Dan akhirnya back for good di sini dan mendirikan Mary Riana Learning Center dan bisnis di bidang education, ya, inspiration and education gitu. Jadi itu cut the long story short, milestones-nya. Dan itu sih, maksudnya ada yang memang plan, maksudnya memang mimpi besar, tapi ada juga yang memang sebenarnya itu bonus tambahan kayak film gitu, nggak pernah nyangka, tapi itu bonus yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada Alfa sih, my husband. Yeah. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.